of the night, a child was born, a light for the lost, the weary, the torn. Wonderful Counselor, Almighty King, bringing hope, redemption, His love, everything. He came to fulfill what the world couldn't find, breaking the chains that once bound mankind. A son is given, His promise remains everlasting. Father, breaking our chains. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfilled is the promise, the Savior is here. Wonderful Counselor, Almighty One, hope restored, God's perfect Son. Selamat pagi FJF Bandung, selamat datang di ibadah online di minggu yang terakhir di tahun ini. Tidak terasa, kita sudah melewati tahun 2024 dan sekarang kita sudah ada di akhir minggu. Bagaimana kabar Anda? Mungkin saat ini Anda sedang berlibur bersama dengan keluarga, atau mungkin saat ini pun Anda sedang ada di rumah menikmati hari-hari libur bersama keluarga Anda. Kami semua berdoa untuk Anda mengalami sukacita, damai sejahtera, dan dipenuhi dengan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Dan saya mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri karena sebentar kita akan memuji dan menyembah Dia serta mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Ivan Filipus. Dan saya undang kita untuk menyiapkan hati kita dengan satu firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Dikatakan sebagai berikut. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena kami percaya Tuhan hari ini kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami ada di hari ini karena itu semua karena janji-Mu dan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, meninggikan satu nama Raja di atas segala raja Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami berdoa biar kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap bersukacita memuji menyembah Engkau. In Jesus name we pray. Amen. Good morning church. Are you ready to praise Him this morning? Kita kasih sorak-sorak pujian terbaik buat Tuhan Allah kita. Come on. Yes,
besar yang memegang setiap janji-janjinya, amin. Dia memegang setiap kehidupan kita. Dan hari ini aku gak tahu, mungkin some of us datang ke tempat ini with a broken heart. Some of us datang dengan burden, with struggles. I know maybe some of us might be struggling with the promise of God right now. Saat ini ketika Anda berdiri di tempat ini, seperti ketika bangsa Israel menghadapi tembok Jericho yang besar, they walk around for a few days, but not a single brick even moved. Not a single brick even moved for the past days. Tapi hari ini aku mau ajak kita semua untuk sama-sama kita declare bahwa kita punya Tuhan yang setia. Our God is a faithful God, and His promises still stand strong in our life. Dan kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan yang sama that broke down the wall of Jericho, Dia adalah Tuhan yang sama that will make breakthrough in our life. Dia Tuhan yang sama who parted the Red Sea, make ways for the Israelites untuk jalan. Dia juga Tuhan yang sama that will make a way in whatever circumstances that we are in right now. Do you believe it, church? Come on, let's just worship God in His place. Come on, let's just worship God in His place. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Walking around this wall, and I thought by now they'd fall. But you have never failed me yet. Waiting for change to come, and knowing the battle's won. But you have never failed me yet. Sama-sama dengan iman kita mau sama-sama katakan, Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me yet. And do you believe it, church? He never fails us. Is God. Mari sama-sama kita nyanyikan. I know the night won't last, but your word will come to. Your word will always come to pass, Lord. And my heart will sing your praise, sing your praise again, Lord. Jesus, you're still enough. Keep me within your love, and my heart will sing your praise again. Oh, your promise, God.
here in your hand, Lord. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. God, you never fail me yet. I'll never will forget. You've never failed me yet. I'll never will forget. Lord, Lord. Great is your faithfulness, God. Yes, God. Sebab kebajikan dan kemurahan-Mu, Tuhan, Amen. adalah bagian kami. Dan kami menikmati kebaikan-Mu di tempat ini. What a good, good Father you Yes, are. you are. What a good, good God you are. Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me.
good Father you are, God. You're so good. Yes, Lord, with all our hearts we declare of your goodness. For your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. You're so good. Wow. You're so good to me. See, God, you're so good with all your heart. You're so good. Yes, kau baik Tuhan. God, you're so good. Sungguh baik kau Yesus. God, you're so good. You're good, Lord. You're so good to me. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Receive it, church. Receive it right now. Come on. Woo. Filled with your power for the glory of Jesus' name. Say, I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. Wow. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sing, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Even when my eyes cannot see. God, you're so good. You're so good to me. Yes, God, you're so good. Bahkan ketika sekeliling kami Tuhan mengatakan otherwise. Even if my circumstances, Lord, especially when I'm weak, you're so good. Would you sing it one more time? Say, God, you're so good. Say, God, you're so good with all your heart. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. Sungguh baik Tuhan. Teramat baik Tuhan. You're so good to me. Wow. Sungguh kami menikmati dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan ketika sekeliling kami berkata lain, hati kami percaya, sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang baik, yang bertahta, berkuasa dan berdaulat di atas kehidupan kami. Amen. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang sungguh baik. Kami memuji-Mu Tuhan di tempat ini. Kami meninggikan satu nama, nama Yesus di atas segala-galanya. Di dalam nama kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Hello,
Halo, senang sekali dapat menyapa Anda di ibadah online IFJF Bandung dalam minggu terakhir di tahun 2024 ini. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan kondisi yang baik dan yang terutama sehat bersama dengan keluarga. Ada beberapa informasi penting dalam minggu ini, and this is your cutting issues for this week. Thank you untuk semua yang ikut ambil bagian dalam tim discipleship. Di akhir tahun ini kami mengapresiasi untuk seluruh head coach, care group leader, dan core team leader. Look how far you've gone in 2024. Ketika bukan kesempurnaan yang dicari dalam sebuah komunitas, disitulah kita bisa merayakan growth bersama dengan Tuhan. Untuk Anda yang belum bergabung dalam care group, tetap dapat menghubungi hotline dari IFJF Bandung untuk mendaftarkan diri dan bergabung di dalam care group. Nomor hotline dapat diakses melalui link Instagram @ifjfbdg. Catat tanggalnya karena pendaftaran kelas Discipleship Journey batch pertama untuk kelas Come, Grow, Serve, dan juga Lead di tahun yang baru dengan jalur care group masih dibuka hingga tanggal 3 Januari 2025. Setelah itu, khusus kelas Come akan dibuka untuk umum dari tanggal 5 Januari serentak pukul 3 sore sampai dengan 8 Januari dan sewaktu-waktu akan ditutup jika kuota penuh. Link dapat ditemukan di Instagram kami. Kelas ini akan dimulai tanggal 20 Januari dan berakhir pada 17 Maret 2025. Dua hari lagi menuju tahun yang baru. Kita bersama-sama dengan seluruh IFJF Global akan mengadakan 21 hari doa dan puasa yang berfokus untuk tema baru kita yaitu Life in Culture. Let's prepare our heart karena 21 days prayer and fasting akan dimulai tanggal 6 Januari. That's all the news for this week. May you all find a purposeful rest in God's presence at the end of this year dengan sama-sama merenungkan bahwa arti fulfilled di dalam Tuhan bukanlah seperti arti dunia tentang tercukupi, tapi memiliki arti yang lebih dalam yaitu tentang janjinya dan tujuannya yang tergenapi di dalam kita. Happy holiday and Happy New Year! Berikut adalah keseruan IFJF Stars tanggal 20 Januari kemarin. To all volunteers of IFJF Bandung, you are most welcome to the Volunteers ISOF Party this year. We need to take a stand tahun ini. Gereja IFJF Bandung bersama dengan Bandung City Care menyediakan wadah pelayanan untuk menjangkau mereka yang berada di luar kota Bandung. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Do you believe it? Isn't God a good God? KKR Perdana IFJF Star yang diadakan Sabtu minggu lalu sungguh jadi berkat bagi semua yang datang. Kalian berharga di mata Tuhan. Praise God, kelas baptisan IFJF Star sudah dilaksanakan. Kepala dari istri adalah suami. Tapi suami akan bisa menjadi kepala yang lain untuk istri ketika suami itu kepalanya Kristus. Gitu. Yuk, sama-sama saya mengajak saudara kembali ke Gunung Kudus Tuhan. Raja segala. Karena kita banyak mendapatkan pengertian, kita jadi lebih kuat ya, tumbuh imannya. Kita kan cowok-cowok katanya harus banyak di alam kan. Luar biasa, luar biasa. Yang lebih terpenting adalah dia safe up there in heaven. Saat engkau memuji, engkau percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupmu dan engkau setuju.
apa nih yang paling berkesan di mission trip ini? Kita bisa memberkati banyak orang dengan sekecil apapun hal yang kita lakukan. Kita semuanya diberikan akses sama Tuhan untuk melakukan yang namanya pujian penyembahan to the audience of one, namanya Yesus. Impact Mission kali ini kami memberikan beberapa fasilitas untuk para warga. Ada perubahan pola pikir di sana, tidak denial lagi, dan perlu apa? Perlu confess to the body of Christ. Ketahuilah, Tuhan gak pernah tinggalin kamu semua. IFJF setelah melakukan perjalanan beberapa jam dan kurang lebih 1 jam lagi kita akan memulai KKR pertama kita di desa ini. Bagi Tuhan bukan kebutuhanmu yang paling penting, tapi pribadimu. Buat apa posisi kalau dia tidak berfungsi gitu. Jangan pernah bilang takut, jangan pernah bilang susah, jangan pernah bilang nggak mungkin, jangan pernah bilang nggak bisa, karena bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin dalam setiap kehidupan Anda dan saya. We can never be good enough if we never say that good is enough. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Halo semuanya, kita tiba di penghujung tahun 2024. Sekali lagi selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru untuk kita semuanya. Saya percaya the future is bright, masa depan akan lebih cerah dibanding masa lalu ketika kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Kita ucap syukur untuk semua hal yang terjadi 2024, tetapi kita nggak mau stuck di sana, kita nggak mau hanya berhenti di sana, kita mau terus lanjut 2025 dengan menatap dengan penuh pengharapan. Saya hanya ingin bilang terima kasih untuk semua pastoral staff dan juga untuk semua volunteers yang telah bekerja keras sepanjang 2024. Saya ngelihat bukan hanya Anda berkorban waktu, tenaga, dan juga sumber daya, tetapi Anda melakukan dengan hati, Anda melakukan dengan tersenyum dan penuh dengan sukacita. Dan saya berdoa biar Tuhan sendiri yang tidak pernah berhutang membalas dalam kehidupan setiap dari jemaat Tuhan, apapun yang baik, biar Anda penuh dengan segala kesehatan, Anda penuh dengan segala rahmat Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang 2025. Nah, di 2025 tema kita adalah Alive in Culture, atau kita hidup di dalam budayanya Tuhan. Setiap dari kita mungkin berasal dari keluarga yang berbeda, dengan latar belakang berbeda, dengan budaya yang berbeda, tapi dalam Tuhan ada budaya yang mau Dia tumbuhkan lewat setiap dari kita. Dan kalau Anda nantinya bisa melihat di 2025 sepanjang tahun, kita akan mengambil tema besarnya dari kitab 1 Samuel. Dia adalah hakim yang terakhir untuk orang Israel di Perjanjian Lama, dan juga dia adalah orang yang luar biasa mempersiapkan raja yang namanya Daud, orang pilihan Tuhan untuk memimpin orang Israel. Sebelumnya Saul undur dan jauh dari Tuhan, dan kemudian Daud merestorasikan banyak hal sesuai dengan keinginan Tuhan untuk orang Israel pada zaman dia. Nah, di 1 Samuel kita melihat ada perubahan kultur atau budaya dari sifat tribal atau kesukuan orang Israel, hanya memperhatikan suku mereka sendiri dan antara 12 suku yang ada, menjadi sebuah kerajaan, menjadi sesuatu yang lebih teratur. Dan itu firman Tuhan mengatakan jika tidak ada raja, menjadi liarlah rakyat, di mana mereka melakukan apapun sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Demikian juga dengan kita mempunyai raja namanya Yesus, dan dia memerintah dalam kehidupan kita. Harus ada kultur yang berubah. Ada banyak hal mungkin dalam kultur kehidupan kita yang lama, pemikiran kita yang lama, mentalitas kita yang lama yang harus berubah kulturnya menjadi sebuah kultur yang baru di dalam Tuhan. Karena dia adalah raja, dia yang memerintah, dia yang mengatur setiap kehidupan Anda dan saya. Dan juga saya mau bilang bahwa selama 2025, baiklah setiap iCare mulai berpikir tentang purpose, tentang tujuan yang ada. Saya percaya iCare semuanya bertumbuh dengan baik. Saya berterima kasih untuk semua core team leader, care group leader, coach, dan head coach yang sudah melakukan discipleship ini dengan luar biasa. Dan juga untuk semua perangkat dari discipleship journey, Come Grow Serve Lead. Saya sungguh berterima kasih Anda melahirkan pemimpin demi pemimpin. Tetapi
Saya mau kita shifting sedikit yuk 2025, bukan hanya kita memuridkan manusia, tetapi kita mulai peduli dengan apa yang ada dalam hati Tuhan. Anda bisa mengadopsi begitu banyak hal yang BCC tengah lakukan, dan kita mau menjadi iCare yang bukan hanya peduli dengan apa yang terjadi di dalam kita, tapi kita juga mau menjadi orang-orang yang peduli dengan apa yang ada di luar sana. Sekali lagi 2025, welcome di Alive in Culture, berada hidup di dalam budaya yang Tuhan berkenan dalam kehidupan Anda dan saya. Sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year. God bless us all. Hai Church, apa kabar Anda? Senang sekali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Mungkin beberapa dari Anda sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga Anda di luar kota Bandung. Atau mungkin bahkan beberapa dari Anda hanya diam di rumah dan menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga Anda. Ya, hari ini kita tidak mengadakan ibadah secara onsite, karena kita ingin memberikan kesempatan untuk Anda bisa berkumpul bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi, sambil kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sepanjang tahun 2024 yang hampir berakhir. Tuhan sudah pimpin sepanjang tahun 2024, dan kita percaya bahwa memasuki tahun 2025, Tuhan juga akan memimpin dan menyertai kita. Dan juga hari ini kita tidak ibadah secara onsite untuk memberikan kesempatan waktu beristirahat kepada para volunteer, pada para staff yang setiap minggu demi minggu mereka berusaha untuk terus memberikan yang terbaik, menjalankan ibadah. Dan kalau Anda mengucapkan terima kasih, apresiasi atas kerja keras mereka, Anda boleh tulis di kolom chat. Terima kasih buat para volunteer yang sudah berusaha memberikan yang terbaik minggu demi minggu. Dan saya rasa belum terlambat kalau saya juga ingin mengucapkan Merry Christmas buat Anda semua yang mungkin belum ketemu. Biar sungguh ada damai Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah di dalam kehidupan setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan, dan kami berdoa Tuhan biar Engkau yang berbicara tetap buat setiap kami. Kami udah naikkan pujian penyembahan kami, dan biar sungguh saat ini kami membuka hati kami. Setiap firman boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau kasih khotbah, judul khotbah hari ini adalah Grace to Fulfill the Calling. Anugerah untuk memenuhi setiap panggilan. Tema kita di tahun 2024 adalah Alive in Calling. Saya percaya bahwa setiap orang punya yang namanya panggilan, setiap orang punya namanya calling dalam hidupnya. Sebagai orang percaya kita punya calling, kita punya panggilan. Di dalam Roma pasal ke-8 dibilang menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus. Tapi mungkin kita punya panggilan secara spesifik, secara khusus di dalam hidup kita. Memang tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, menjadi full timer. Tapi saya rasa setiap kita punya sebuah panggilan. Mungkin Anda dipanggil Tuhan sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, care group leader, core team leader. Mungkin beberapa dari Anda punya panggilan Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu di dalam bidang Anda masing-masing, di departemen Anda masing-masing, di dalam pelayanan Anda masing-masing. Atau bahkan mungkin Anda bergerak di marketplace dan Anda punya panggilan untuk memberkati banyak orang lewat marketplace, lewat dunia pendidikan, lewat dunia media, atau bahkan lewat dunia olahraga. Tapi apapun panggilan itu perlu dihidupi dan dikerjakan sehingga bisa terjadi di dalam hidup kita. Perlu respon dari kita untuk life in calling. Ada seseorang dari masa mudanya dia menyadari ada sebuah panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya di dalam sebuah retret di gerejanya ada seorang pembicara tamu yang diundang, dan di akhir dari sermonnya dia menantang setiap orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan pria ini ketika mendengar itu, dia meresponi panggilan Tuhan, dia berlari ke depan dan dia menyerahkan hidupnya dan didoakan oleh hamba Tuhan tersebut. Panggilan Tuhan tetap ada di dalam hidupnya, walaupun mungkin bingung mesti apa jalannya. Walaupun mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Walaupun mungkin sepertinya lebih sulit. Kurang lebih 10 tahun setelah peristiwa tersebut, malah Tuhan membawa orang ini pindah naungan.
Tapi di tempat yang baru dia tetap mengerjakan panggilannya, dia mengerjakan pelayanannya, memperlengkapi dirinya. Maka sampai suatu saat ada kesempatan untuk bisa melanjutkan studi S2 teologi, dan dia ambil kesempatan tersebut dan juga berhasil menyelesaikan studinya. Akhirnya tahun 2023 dia ditahbiskan menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan di bawah kepemimpinan hamba Tuhan yang pernah mendoakan dia di dalam retret bertahun-tahun yang lalu. Saya tahu betul cerita ini karena pria tersebut adalah orang yang Anda lihat di layar Anda. Orang tersebut adalah saya. Dan hamba Tuhan yang mendoakannya adalah Pastor Sema Hartanto. We need to respond and work on our calling. Kalau kita nggak meresponi, kalau kita tidak mengerjakannya, maka Tuhan bisa pakai orang lain. Dan harus saya katakan, kerugiannya adalah untuk kita. Sepanjang tahun 2024 kita belajar banyak dari kitab Yosua. Kehidupan Yosua dan kehidupan bangsa Israel di mana mereka mulai memasuki tanah perjanjian. Dan ini juga menjadi sebuah gambaran dari kehidupan kita. Setahun ini kita belajar banyak dari situ. Di telinga saya masih teringat bunyi trompet tahun baru. Suara dentuman kembang api ketika kita memasuki tahun 2024. Dan sekarang rasanya kita semua udah mulai siap-siap untuk mencari trompet dan meniup trompet tahun baru lagi. Waktu begitu cepat berlalu, 12 bulan begitu cepat berlalu. Dan selama 1 tahun ini, kita belajar banyak. Kita belajar banyak dari kehidupan Yosua, belajar banyak dari kehidupan bangsa Israel. Kita belajar gimana Yosua mulai dia memimpin bangsa Israel, diberikan tanggung jawab untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Dia mesti memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Mengalami hal yang sulit, mengalami hal yang berat buat dia. Tentunya meneruskan seorang hamba Tuhan yang besar seperti Musa bukanlah hal yang mudah. Dia juga mesti mengalami tantangan demi tantangan. Ada peperangan demi peperangan yang dia hadapi. Ada pertempuran demi pertempuran, ada perubahan demi perubahan yang terus terjadi. Sampai akhirnya seluruh daerah tersebut, tanah tersebut bisa dikuasain. Dan dibilang bahwa Tuhan memenuhi semua yang dijanjikan kepada orang Israel. Dan akhirnya Israel settle di dalam keadaan yang aman. Dan sampailah kita di dalam Yosua pasal ke-23. Yosua pasal ke-23 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Jadi lama setelah itu, lama setelah bangsa Israel settle di tanah perjanjian, keadaannya aman, Tuhan mengaruniakan keamanan. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya lah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka. Jadi Yosua kumpulkan leader-leader dari bangsa Israel, lalu dia berkata sama mereka semua, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah, jadi Tuhan yang telah berperang bagi kamu. Yosua sungguh menyadari ketika dia melihat semua yang sudah terjadi, semua yang sudah dialamin, semua pencapaian yang dia bisa lakukan, tanah perjanjian yang sudah bisa direbut, dia bilang begini, ini semua terjadi cuman karena Tuhan. Tuhan yang memberikan tanah ini. Tuhan yang berperang buat kamu. Bahkan dia bilang Tuhan yang mengaruniakan keamanan kepada negeri ini. Kalau kita flashback sebentar ke Yosua pasal yang pertama. Di awal perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel. Ada sebuah ketakutan. Ada sebuah kekhawatiran di dalam diri Yosua. Sampai Tuhan perlu berkali-kali berkata sama Yosua, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Again, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan begitu tahu bahwa Yosua ketakutan, Yosua khawatir, Yosua bingung dengan apa yang harus dia lakukan ke depan. Bahkan Tuhan memberikan sebuah janji. Yosua 1 ayat yang kelima bilang begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan janji ini Tuhan tepati untuk Yosua.
Kita baca di dalam Yosua pasal ke-21 setelah semuanya selesai. Yosua 21 ayat 44 bilang begini, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Perhatikan, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Wow, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan penuhi kepada Yosua. Dan menjelang akhir hidupnya, Yosua bilang sama orang Israel. 23 ayat 14 saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dibilang begini. Sekarang sudah waktunya saya mati. Yosua merasa bahwa nggak lama lagi dia akan mengakhiri hidupnya. Dia bilang, kalian semua masing-masing tahu benar bahwa Tuhan Allahmu sudah memberikan kepadamu segala yang baik yang dijanjikannya. Bahkan setiap janjinya sudah ditepatinya. Tidak satu pun yang tidak. Jadi Yosua bilang semua udah Tuhan kasih, semua yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan sama bangsa Israel. Dan di Yosua pasal ke-24, Yosua kembali mengumpulkan para pemimpin dan dia mulai menceritakan dari awal bagaimana Tuhan mulai memanggil sejak dari Abraham. Tuhan panggil Abraham, panggil Ishak, Tuhan panggil Yakub. Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir menjadi sebuah bangsa yang besar, lalu mengalami perbudakan. Berteriak sama Tuhan dan Tuhan bebaskan mereka. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke dalam padang gurun, berkeliling di padang gurun, sampai akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa semua musuh mereka Tuhan serahkan. Tuhan yang serahkan kepada mereka. Tuhan yang berperang buat mereka. Bahkan di ayat ke-13, firman Tuhan yang bilang begini, demikianlah ku berikan kepadamu, Tuhan berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Ketika bangsa Israel invasi, ketika bangsa Israel menyerang, masuk menduduki tanah perjanjian, orang-orang yang mereka kalahkan, kotanya mereka ambil, kotanya mereka rebut. Jadi mereka nggak usah bangun lagi, mereka menikmati kota-kota yang udah didirikan oleh orang sebelumnya dan mereka yang pakai. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Kalau kita ingat tentang 12 pengintai yang mereka disuruh mengintai tanah perjanjian, kita ingat mereka melihat bahwa hasilnya luar biasa. Bahkan mereka membawa hasil-hasil untuk dibawa kepada Musa pada saat itu. Hasilnya luar biasa. Dan ini yang mereka nikmati ketika mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Kebun anggur, kebun zaitun yang mereka tidak tanami tapi mereka bisa makan hasilnya. Yosua mengingatkan kepada orang Israel bahwa hey, ini semua terjadi bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu yang lakukan, tapi ini semua terjadi karena Tuhan yang lakukan. Ini semua terjadi karena anugerah Tuhan. Only by grace. Cuma karena anugerah Tuhan. Ayat 14 bilang begini, oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Ya oleh sebab semua yang diterima bangsa Israel adalah pemberian Tuhan. Karena semua yang mereka terima itu adalah Tuhan yang memberikan, bukan dengan kekuatan dan kehebatan orang Israel. Yesus bilang oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Yesus bilang oleh sebab itu tetap beribadahlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan dia bilang Anda jangan keluar dari anugerah Tuhan. Karena semua ini Tuhan yang berikan, Tuhan yang kasih. Jangan keluar dari anugerah Tuhan. Dan di ayat 15 Yesus bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Yang namanya anugerah gak pernah paksa. Tidak pernah memaksa. Dan Yosua bilang, kamu boleh pilih. Silahkan pilih, kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain? Tetapi aku, dibilang Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bilang, aku
tetap beribadah sama Tuhan, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Di penghujung tahun 2024, ketika kita mau memasuki tahun 2025, pilihan yang sama ditawarkan buat Anda dan saya. Silahkan pilih, apakah Anda mau tetap beribadah sama Tuhan atau enggak. Karena anugerah Tuhan gak pernah memaksa. Tapi ketika kita melihat ke belakang sepanjang tahun 2024, kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Walaupun mungkin tidak semua yang terjadi adalah hal-hal yang kita harapkan. Atau bahkan mungkin kita mengalami beberapa masalah, beberapa kekecewaan di dalam 2024. Tetapi ketika kita bisa tiba hari ini di minggu terakhir, dan bahkan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2024. Ketika kita melihat lagi ke belakang, kita akan menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan memasuki tahun 2024, we need God's grace for 2025. Kita belum tahu 2025 akan jadi seperti apa. Orang bilang market slow nih, daya beli turun nih, pemerintah nggak tahu nih, kasih kebijakan yang mungkin di luar pemikiran kita. Ini dan itu, ini dan itu. Tapi usul saya. 2025, stay in God's grace. Tetaplah ada di dalam anugerah Tuhan. Tetaplah ada di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus bilang di dalam Matthew 11:29, the message bilang begini, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Tuhan bilang, walk with me. Work with me and watch how I do it. Ayo jalan bersama dengan Tuhan. Bekerjalah. Lakukan segala sesuatu bersama dengan Dia. Dan lihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Seperti di dalam buku terbaru dari Pastor Sam bilang, keep on walking. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti bahwa semua akan baik-baik aja. Berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari semua masalah. Ada kalanya kita nggak ngerti. Di dalam perjalanan kita kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa ini terjadi? Kita nggak ngerti. But keep on walking with God. Saya bersyukur bulan yang lalu istri saya mendapatkan reward dari salah satu developer. Sehingga akhirnya kami berdua bisa pergi mengunjungi negeri kanguru. Kita pergi ke Melbourne dan juga ke Sydney. Di Sydney yang namanya juga turis, kita cari yang namanya icon kota tersebut. Jadi ciri khas kota tersebut. Ada 2 icon Sydney, Opera House dan juga Harbour Bridge. Kami ingin mendapatkan foto dengan 2 icon tersebut di dalam satu frame tentunya. Ada sebuah lokasi ketika kita datang sama teman-teman lalu kita foto di sana, Harbour Bridge sebelah sini, Opera House sebelah sana. Lalu saya teringat ada satu lokasi yang bagus, lebih bagus menurut saya. Karena 2 icon tersebut berada di dalam satu garis. Sehingga kalau kita ambil foto, sepertinya kayak jadi sebuah background, Harbour Bridge, depannya ada Opera House, dan di depannya lagi bisa ada objek fotonya. Lalu saya bilang sama istri saya, kita ke sana. Memang perlu jalan. Dan akhirnya kami cek Google Maps, lalu kita menemukan bahwa untuk mencapai tempat tersebut, kita perlu berjalan kurang lebih 1,1 kilo. Nggak terlalu jauh, kurang lebih 15 menit. Lalu setelah ngobrol sama istri, oke lah kita ke sana ya. Akhirnya kami berdua ke sana, teman-teman kami pergi ke tempat yang lain. Dan kalau teman-teman lihat di maps, jalannya agak sedikit memutar nih, Dan di tengah perjalanan karena jalannya memutar seperti keteluk begitu, ketika kita melihat ke belakang, istri saya melihat ke belakang, ikonnya hilang justru. Harbour Bridge-nya nggak kelihatan, Opera House-nya nggak kelihatan. Lalu dia tanya sama saya, kamu yakin jalannya ke sini? Saya bilang, iya yakin. Tenanglah, nanti ke depan kita akan melihat yang jauh lebih bagus. Ya sudah, oke. Sambil dia ragu, lalu kita jalan lagi. Akhirnya waktu istri saya ngeliat ke belakang, oh iya mulai kelihatan nih. Bridge-nya mulai kelihatan, lalu dia ngambil foto di sana.
Saya bilang, oke lah kamu ambil foto di sini, tapi tunggu nanti di sana akan jauh lebih bagus. Jadi saya sebenarnya mulai ragu, tapi saya bilang begini, saya pernah ke sana loh. Saya pernah ada di sana dan saya pernah lihat itu bagus banget. Walaupun udah lama, udah bertahun-tahun, udah cukup lama. Tetapi saya bilang, oh lokasinya nggak pindah, Opera House masih tetap ada di sana dan tempat untuk kita lihat masih tetap ada di situ. Jadi percaya aja, keep on walking. Singkat cerita akhirnya kami terus berjalan sampai akhirnya kami mencapai sebuah titik dan kita lihat, wow, bagus sih. Dan kami ambil foto di sana. Sama seperti ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, setiap waktu yang perlu kita ingat adalah Dia adalah Tuhan. Dan Dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum kita memasuki tahun 2025, He's there. Dia sudah ada di sana. Sudah ada di tahun 2025. Dan Dia cuma katakan, walk with me, work with me, and watch how I do it. Mungkin di tengah jalan kita mengalami permasalahan dan kita bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan saya nggak ngerti. Dia cuma bilang, walk with me, work with me, watch how I do it. Keep on walking. Ketika kita mulai melihat ada sebuah titik terang di depan, tapi belum terang sepenuhnya, Dia tetap bilang, walk with me, work with me, and watch how I do it. Keep on walking. Bahkan akhirnya ketika kita sudah tiba, semuanya sudah terang, semuanya sudah tercapai, apa yang Tuhan janjikan sudah tergenapi, tetap walk with me and work with me, watch how I do it. Seperti Yosua, ketika dia sudah mengalami hal yang baik, ketika bangsa Israel sudah mencapai tanah perjanjian, ketika mereka sudah menikmati hasilnya, bahkan ketika keamanan terjadi, Yosua cuma bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Aku dan seisi rumahku, kami gak mau keluar dari anugerah Tuhan. Kami mau tetap berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Bagi Yosua, tanah perjanjian bukanlah akhir dari perjalanannya bersama dengan Tuhan. Ada sebuah panggilan yang lebih besar di dalam kehidupannya. Dia dipanggil untuk membawa bangsa Israel tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jika tujuan akhirnya hanya supaya bangsa Israel masuk tanah perjanjian, maka Yosua pasal 21 ayat 45 menjadi sebuah puncak yang sangat baik. Karena firman Tuhan bilang begini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua 21 ayat 45 bunyi demikian. Tapi kalau kita baca setelah Yosua 21, Yosua 22, Yosua 23, Yosua 24. Di masa tuanya Yosua, setelah dia mengalami semua perjalanan menuju tanah perjanjian selesai, bangsa Israel sudah mendapatkan semua yang baik yang dijanjikan, Yosua mengingatkan lagi agar jangan meninggalkan Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, tetaplah hidup di dalam anugerahnya. Sehingga kitab Yosua ditutup dengan ini. Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Wow, what a great leader. Dia membawa bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan sepanjang umur hidupnya dia. Bahkan sampai waktu yang berikutnya. Sampai pada zaman tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, bangsa Israel tetap beribadah sama Tuhan. You need God's grace to live in your calling. Anda perlu anugerah Tuhan untuk bisa menggenapi, untuk bisa menghidupi setiap panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan pernah keluar dari anugerahnya. Keep on walking with God. Work with Him and watch how God do something great in your life. Saya ajak mari kita akhiri tahun 2024 dengan ucapan syukur karena Dia baik. Karena Dia sudah melakukan semua di dalam kehidupan kita. Dan mari memasuki tahun 2025
berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman, di dalam anugerahnya. Karena kita selalu perlu anugerahnya di dalam hidup kita. Grace. Tapi gue mau memasuki tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kami bisa mengakhiri tahun 2024. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami bisa ada di penghujung tahun 2024 karena Tuhan baik dan karena Tuhan melakukan banyak perkara yang baik di dalam kehidupan kami. Memasuki tahun 2025, kami gak mau keluar dari anugerah-Mu Tuhan. Kami mau tetap berada di dalam anugerah-Mu. Kami mau tetap menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mau hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. 2025 kami gak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu kami ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib. Dan kami berdoa Tuhan, kami memasuki tahun 2025 dengan iman kami, dengan percaya bahwa Engkau yang menyertai kehidupan setiap kami. Dan berdoa biar sungguh kami bisa meninggalkan tahun 2024 dengan ucapan syukur, walaupun mungkin ada banyak hal yang mungkin tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami minta berkat dari Tuhan dan biar sungguh berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menuntun setiap kami. Memasuki tahun 2025 bersama dengan Engkau. Apapun yang dikerjakan tangan kami, Engkau yang buat berhasil. Bahkan setiap jengkal tanah yang diinjak kami menjadi milik pusakanya Tuhan. Engkau yang menyertai semua yang kami kerjakan. Keluarga kami boleh berada di dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kami boleh memasuki tahun 2025 di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat meninggalkan 2024 dan selamat memasuki tahun 2025 di dalam anugerah Tuhan. Bless you all.